Ya, taib. Jadi saya mesantren ba'da lulus SD ya. Nah, di situ memang ada hafalan namun belum terstruktur. UMTS ya. Jadi ada dalil-dalil dari kitab yang dipelajari ya, atau di mata pelajaran Quran hadis ya sudah ada di MTS itu. Yang di Aliyah kita punya teman namanya Abdul Khair yang subhanallah terlihat selalu membawa Quran. Nah, dari situ mulai tertarik gitu ya. Ngapain sih bawa Quran terus gitu? Oh, ternyata dia menghafal. Ya, alhamdulillah di Aliyah itu dapat 2 juz lah. 30 dan 29. Nah, itu kalau disebut awal ya. Nah, tapi kalau udah terstruktur dengan program lulus Aliyah. Lulus Aliyah ikut atau masuk pesantren tahfidz Ulul Albab namanya di Sukoharjo. Nah, itu saya mulai mengikuti program yang benar ya, 30 juz. Setoran pertama dengan Ustadz Dikron rahimahullah ta'ala, sudah meninggal. Insyaallah. Itu guru saya yang pertama ya, bisa disebut seperti itu. Ya. Yang pertama datang dari ayah saya atau orang tua ya. Karena ayah ibu saya memang sejak kecil itu saya gitu ya. Itu sudah di belajar Quran gitu ya. Sehingga waktu itu saya masih ingat hidup di Jawa Timur. Kecil saya di Jawa Timur di Sidoarjo. Ayah ibu saya mendatangkan guru gitu ya ke rumah. Gitu. Ada Ibu Fat ya, sudah meninggal juga kalau nggak salah. Kemudian Ibu Wahib namanya ya. Nah, ini mereka adalah aktivis Muhammadiyah yang mengajarkan saya Al-Quran, sehingga alhamdulillah usia SD itu sudah fasih gitu ya. Usia SD itu sudah fasih, panjang pendeknya, hukum tajwid dan semuanya gitu ya, alhamdulillah. Nah, orang tua ya khususnya ayah itu menyampaikan sebuah kalimat dari Imam Malik ya. Lan tusliha hadhil ummah illa bima saluhat awwaluha. Nah, itu kalau nggak salah Imam Malik berkata seperti itu ya. Tidak akan baik ya, tidak akan bagus, tidak akan solih umat ini sampai mereka solih seperti generasi awalnya, yaitu para salafus solih. Nah, dari sana diantaranya gitu ya, diantara soluhat atau kesolihan salafus solih itu adalah menghafal Al-Quran. Jadi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in adalah orang yang hafal Quran. Masya Allah. Nah, dari situlah ayah saya mendorong anak-anaknya ya, khususnya pada saat itu kakak saya juga ya, jadi yang hatam 30 juz kakak saya terlebih dahulu ya. Kemudian saya juga didorong untuk ke sana. Jadi itu motivasi awal ya, motivasi awal. Ayah saya minta saya mesantren lagi gitu. Jadi biasanya kan habis aliyah tuh kuliah gitu ya. Setelah SMA, jenjang SMA itu kuliah, tapi pada saat itu tidak kuliah, tapi malah disuruh mesantren ya, pesantren tahfidz itu. Jadi sebenarnya ya, nanti mungkin ada beberapa poin yang menjadi khotorot ataupun natijah dari amaliyah kita menghafal ya. Nah, di antaranya kendalanya itu subhanallah ya, ada intern ada ekstern. Intern itu malas ya. Jadi di pesantren itu kan sebenarnya udah ideal. Semua orang sudah menghafal, teman-teman yang hafal, ustadznya juga
membersamai, sehingga ya malu lah kalau nggak bawa mushaf gitu ya, gitu. Selalu dibawa mushaf, kemana-mana dibaca gitu ya. Nah tapi subhanallah dalam kondisi yang sudah ideal gitu ya, tetap saja setan tuh pinter gitu. Dalam artian ya itu sebenarnya bukan salah setan, salah kita gitu. Itu faktor intern itu malas, tetap ada malas gitu ya. Makanya saya waktu pertama kali hidup di Bandung sangat mengapresiasi mereka yang punya halaqah Quran ya. Jadi di Bandung ini waktu saya datang ke sini, mereka datang seminggu sekali untuk setoran. Wah, waktu itu saya kagumnya luar biasa. Kenapa? Pada saat saya mesantren, saya nyantri itu 3 tahun plus setahun jadi 4 tahun gitu ya. Setahunnya pengabdian, itu ada rasa malas gitu ya. Padahal lingkungannya udah jadi gitu, teman-temannya semua menghafal Quran, ustadznya membersamai, tapi ada rasa malas ya, rasa malas. Jadi kadang ada waktu yang favorit namanya itu snack time, nah gitu ya. Pada saat itu rentang waktu jam 10 kalau nggak salah, itu bisa kita rehat. Saya jalan-jalan ke sekeliling kampung gitu ya, kampung di Jawa Tengah, masya Allah ya, nostalgia sedikit gitu ya. Tapi subhanallah kita nggak bisa jalan sendirian, harus bareng, harus ditemenin. Karena kalau sendirian biasanya ada yang menyapa nanti ya, gadis-gadis itu mau kemana mas gitu ya. Nah, itu bagi santri sebuah godaan terbesar gitu ya. Nah, kalau ada teman, nah orang kampung nggak akan nanya gitu ya. Nah, jadi itu pertama ya, internnya tuh ada rasa malas. Masya Allah. Makanya kembali cerita tadi ya, ketika ada yang ngafalin di Bandung, ya kebanyakan waktu itu mahasiswa, dan mungkin saya bisa sebutkan di sini pada saat itu ya, ada 4 PTN yang bisa kita sebut PTN penghafal Al-Quran. PTN tenang perguruan tinggi negeri. Number 1 itu ITB, yang kedua UPI, yang ketiga Unpad, yang keempat UIN. Itu subhanallah saya juga melihat, bisa begini ya gitu ya. ITB yang di sana belajar ilmu kauniyah gitu ya. Jadi ternyata gitu ya. Tapi walau alam di tempat lain boleh jadi sebaliknya, UIN lebih banyak, Unpad lebih banyak. Tetapi yang saya pernah ketemu gitu ya, ITB itu banyak, disusul UPI, disusul Unpad, terakhirnya UIN gitu. Itu yang menghafal Quran pada saat itu. Saya apresiasi kenapa? Karena sepekan di luar itu, di luar halaqah, dia kan nggak nyantri gitu ya, lingkungannya pasti beda gitu. Makanya saya apresiasi, mungkin godaannya lebih kuat, tapi ternyata Allah beri pertolongan, mereka bisa gitu ya, subhanallah. Jadi saya bisa sebutkan mereka lebih baik daripada kita yang nyantri gitu ya. Kenapa? Karena dengan kondisi yang mungkin tidak ideal, dia dapat istiqomah. Wah, itu luar biasa gitu ya. Ada juga faktor eksternal. Nah, eksternal ini biasanya teman ngajak main lah, pokoknya mah memang disukai oleh hawa nafsu gitu ya. Mainnya mungkin juga kelihatannya nggak apa-apa gitu, main tenis meja kah atau apa gitu, biasa lah. Tapi memang habis waktu bersama Qurannya lah jadi kurang. Nah, itu mungkin termasuk yang kendala. Itu aja mungkin yang pokok ya, karena dua-duanya kalau dibalikan gitu ya, ketika kita semangat, ketika temannya juga tepat gitu ya, insya Allah itu sangat membantu sekali dalam menghafal Al-Quran. Ya, baik. Terus terang ya, jadi untuk bisa menghadirkan Quran itu saya nggak mampu ya. Jadi artinya lebih banyak oleh orang lain. Anak-anak saya boleh jadi lebih intens dengan gurunya daripada dengan saya. Namun ketika kecil ya,
mungkin anak pertama itu bisa saya ceritakan. Memang anak-anak saya ajarin Al-Quran gitu ya. Namun kalau yang besar itu justru yang lebih intens daripada yang lain gitu ya. Yang paling besar itu umur 3 tahun pasti sebelum tidur itu belajar Iqra dengan saya. Dan subhanallah, karena perempuan mungkinnya lebih tekun, berbeda dengan laki-laki. Yang laki-laki ini setengah menit aja udah buyar gitu ya. Wah, udah nggak bisa lah. Makanya waktu itu saya sangat berterima kasih kepada SD ku ya, kepada guru-gurunya. Dapat 1 juz waktu kelas 1 gitu, juz 30. Wah, saya pikir hebat gitu. Kenapa? Karena selama ini belajar dengan saya atau dengan yang lain, justru gurunya dibully gitu. Gurunya dibully. Walaupun saya masih ingat ketika sebelum masuk SD ku dia udah mulai bisa baca gitu ya. Sudah mulai bisa membaca. Bahkan ada videonya kalau nggak salah ya, masih ada nggak ya di media online itu. Dulu masuk SD ku tuh harus hafal surah Al-Insan kalau nggak salah ya, di awal-awal tuh. Jadi mungkin anak saya yang kedua nih generasi pertama asli SD ku gitu. Nah itu di syuting sama saya, dia berupaya pengen banget gitu, pengen banget masuk SD ku gitu. Nah itu makanya perlunya lingkungan juga ya, sehingga saya dan istri saya bisa mengajak gitu ya, bisa mengajak untuk senang dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mau masuk SD ku. Wah gitu kan. Akhirnya dia mau tuh ngaji gitu kan, karena pengen masuk gitu. Subhanallah gitu. Lucu juga lihatnya gitu ya. Karena pengen masuk SD ku, dia ngafalin. Wah susah payah lah dia ngafalin Al-Insan kalau nggak salah. Saya lupa ya, Al-Insan atau Al-Mursalat ya. Al-Mursalat kalau nggak salah. Cuman 11 ayat diminta waktu itu. Tapi kelihatan usahanya gitu ya. Itu kan jadi faktor lingkungan tuh cukup besar juga gitu ya, membuat orang itu akhirnya termotivasi. Dan saya melihat dari anak saya yang kedua. Nah anak yang ketiga ini juga sama gitu ya. Sekarang di TK-nya dikasih buku Taqiyah lil Aulad gitu ya. Sama sekarang dia nggak bisa tidur kalau belum baca. Wah siap-siap orang tuanya. Kadang dia main dulu gitu ya, main sampai jam 8. Mungkin orang tuanya udah lelah, tapi ya sudah, dia nggak mau tidur gitu ya, sebelum baca dulu. Wah itu jadi kebiasaan, alhamdulillah. Ya menurut saya baik gitu ya. Dia kayak sholat isya gitu. belum itu dilakukan, dia minta terus gitu. Alhamdulillah. Itu mungkin ya. Jadi kalau faktor pribadi, saya merasa belum mampu gitu ya. Tapi justru alhamdulillah Allah beri pertolongan dengan diberinya lingkungan pondok Quran. Jadi anak-anak juga terjaga lah ya, minimal terjaga. Kalau inisiatif mungkin ya naik turun lah gitu ya. Tapi secara umum alhamdulillah lingkungannya terjaga lah seperti itu. Wallah. Jadi ada satu kata kunci ya, kenapa kita bisa bahagia bersama Quran ya. Itu adalah cinta ya. Cinta ini yang membuat orang akhirnya rindu gitu ya. Cinta ini akhirnya membuat dia betah. Cinta ini membuat konsentrasi ya. Jadi ibarat orang main sepak bola gitu, yang suka dengan sepak bola gitu ya, dia bisa bangun malam, bukan kayak mulai tapi pengen nonton Liga Italia atau Liga Inggris ya. Yang pada saat itu kita tengah malam, mereka siang hari gitu ya. Yang kalau dilihat kenapa dia bisa bangun dan mungkin 2 jam melek tanpa ngantuk gitu ya, itu karena ada kecintaan gitu. Nah kecintaan ini timbul karena mengenal gitu ya, karena tahu gitu. Jadi kata kunci selanjutnya tuh ilmu gitu ya. Jadi yang main sepak bola dia menikmati karena tahu gitu ya. Kalau yang nggak ngerti makan ngapain juga bangun malam gitu ya, melek 2 jam
nanti siangnya payah kan, belajarnya payah, kerjanya payah. Terus pas ditonton itu ada yang dikejar-kejar gitu, udah dapet malah ditendang. Karena orang nggak ngerti akan begitu. Yang lain pakai kaki, ini ada satu orang pakai tangan, curang dong gitu. Itu karena nggak ngerti gitu. Tapi yang ngerti kan, oh ini adalah permainan tim. Ada strikernya, ada gelandangnya, ada backnya, ada kipernya, supaya bisa gol, bisa menang. Kalau yang ngerti akan menikmati. Demikian juga kita ya, dengan mengenal Al-Quran, dia akan ya diberi cinta sama Allah. Nah, seperti itu ya. Sehingga ingin lagi baca gitu ya, ingin lagi mendengar karena tahu. Nah jadi pada akhirnya kita harus taklim gitu ya. Pada akhirnya kita harus belajar, harus selalu taklim sehingga ilmu kita bertambah, sehingga kita punya pengetahuan tentang Al-Quran. Ya, karena kenal akhirnya cinta gitu ya. Seperti orang Jawa tuh gimana? Witing tresno, jalaran soko kulino gitu ya. Datangnya cinta karena sering ketemu gitu ya. Artinya ketemu itu ada ilmu, ada pengenalan gitu ya. Ya. Seandainya dia nggak tahu, nggak kenal, insya Allah tidak akan ada rasa itu gitu ya. Nah maka inilah yang harus jadi agenda besar kita ya, memperkuat pengenalan kita, pengetahuan kita terhadap Al-Quran, sehingga kita diberi cinta sama Allah gitu ya. Nah, cinta itulah yang akan membuat kita bertahan walaupun digoda sama setan ya. Ini bukan setan yang salah ya, kita tetap yang salah. Walaupun setan yang menggoda, dosanya tetap sama kita ya. Ini disebut begini bukan berarti berarti kambing hitamnya setan gitu ya. Kenapa kamu bermaksiat? Gara-gara setan gitu ya. Jadi yang dihukum setan, bukan, ternyata kita yang harus dihukum ya. Itu yang jadi cara supaya kita tetap bahagia gitu ya. Dengan ilmu, dengan cinta, insya Allah kita bisa sampai kebahagiaan itu. Wallah. Utamanya peran istri dalam mendidik anak bersama Al-Quran. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ustaz Heri yang jadi pendiri Pondok Quran. Di sana ada visi misinya, diantaranya adalah menciptakan biah Qurani. Itu yang bisa menguatkan kehidupan dalam rumah tangga kita untuk bisa menghidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita. Wallahu a'lam.